Silakan dulu. Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat semua. Ya. Bapak Saudara, hari-hari ini kita berada di dalam zaman yang banyak sekali orang sudah mengenal Tuhan, tetapi belum tentu orang-orang yang mengenal Tuhan ini hidup dalam ketaatan. Sore hari ini kita mau merenungkan satu hal yang sudah menjadi kebiasaan kita. Karena sudah biasa, kita tidak tahu ada hal-hal yang harus kita koreksi. Banyak orang yang memiliki identitas Kristen. Dia rajin datang beribadah, dia aktif dalam pelayanan, dia terlihat rohani bagian luar, tetapi ternyata hidupnya belum sungguh-sungguh berubah. Ya. Bapak Saudara, orang seringkali menyebutnya itu Kristen KTP. Bukan kartu tanda penduduk, tetapi Kristen tanpa perubahan. Dan Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi Kristen KTP, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memanggil kita menjadi murid Kristus yang hidup di dalam kasih dan ketaatan. Sehingga sore hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema ketaatan yang mendatangkan kebahagiaan. Banyak orang berpikir bahwa kalau kita taat itu, Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang berat. Taat kepada Tuhan, orang berpikir itu juga berat. Seolah-olah kalau kita ikut Tuhan, kita hidup penuh dengan aturan dan kehilangan kebebasan. Sehingga kalau di dalam rumah, kita sebagai anak dan orang tua memberikan banyak aturan, kita akan bilang, berat banget ya, gak bebas nih. Banyak sekali aturan-aturan yang harus dijalankan. Di sekolah juga sama. Harus datang jam 7, harus berpakaian rapi, sepatunya harus hitam, tidak boleh ada garis putih, rambutnya harus pendek. Di kantor juga sama. Kita harus datang jam 7.30. Kalau terlambat dipotong uang makan. Tidak boleh ada anting-anting untuk laki-laki, tidak boleh bertato, tidak boleh main game. Banyak sekali aturannya. Orang yang berada di bawah banyak aturan itu akan kehilangan kebebasan, katanya seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata dan mengajarkan kepada kita sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketaatan sejati itu bukan lahir dari rasa takut, melainkan dari kasih. Orang-orang saat ini melakukan banyak ketaatan dengan aturan-aturan yang dia lakukan, itu karena dia takut. Dia tahu kalau di lampu merah sana itu ada LTE. Jadi dia harus pakai helm. Tuh Bapak Ibu kalau lewat Transmart, itu bukan lampu blitz untuk kita berpose. Itu ditilang. Ada orang-orang luar Pangkal Pinang, kita difoto. Tidak pakai seat belt. Tidak berapa lama ada email yang masuk atau WA yang masuk. 350.000. Kalau nggak dibayar, waktu perpanjangan pajak tahunan, itu diblokir. Akhirnya, setiap dia lewat lampu merah Transmart, dia takut ditilang. Bukan karena dia mematuhi aturan berlalu lintas.
Orang-orang yang tidak menggunakan helm, dia tahu kalau di lampu merah Ramayana itu ada polisi yang standby. Jadi dia pakai helm hanya mendekati lampu merah. Lepas dari lampu merah itu, BNI kesini, dia nggak pakai helm lagi. Dia taruh di kakinya. Jadi helmnya melindungi kaki. Karena dia tahu sekitar Lapangan Merdeka sampai GPIB itu tidak ada polisi. Dan aturan-aturan lain yang kita takut kalau itu akan membuat kita kehilangan materi atau mendapatkan kerugian. Yohanes 14 ayat 15 Saudara berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Perhatikan Bapak Saudara, Yesus tidak berkata di Yohanes 14 ini, "Kalau kamu takut kepadaku," tidak. Tetapi dia berkata, "Kalau kamu mengasihi aku, maka turutilah segala perintahku." Artinya dasar utama ketaatan seseorang adalah kasih kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak yang mengasihi orang tuanya, Bapak Saudara, dia akan berusaha menyenangkan hati orang tuanya. Dia tidak akan mau menyakiti hati orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya begitu mengasihi dia. Oke? Sehingga kekristenan itu bukan soal persoalan agama, kekristenan itu bukan persoalan ritual, Bapak Saudara. Tetapi pahamilah bahwa kekristenan itu berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, lalu hubungan itu bisa mengubah hidup kita. Tidak perlu kita bisa menghafal ayat Alkitab ini sampai ratusan di luar kepala ya. Mau sebut apapun ayat-ayat emas dia bisa. Dia berdoa pagi, siang, sore, tengah hari dan lain sebagainya. Tetapi kalau firman Tuhan ini tidak bisa merubah hidupnya, ada sesuatu yang salah. Firman Tuhan ini merubah hidup seseorang. Orang yang taat, orang yang setia, dia akan hidup di dalam kekudusan. Dan itu nampak Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nampaknya seperti apa Pak Pendeta? Bagaimana kita berbicara kepada pasangan, kepada suami dan kepada istri. Itu nampak bahwa Bapak Ibu hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu hidup dalam ketaatan. Bagaimana kita mendidik anak-anak. Bagaimana kita bekerja. Bagaimana kita memperlakukan orang yang ada di sekeliling kita. Apalagi orang-orang yang menyakiti kita. Banyak orang-orang yang terlihat rohani di gereja, tetapi kenapa begitu sangat berbeda ketika dia ada di dalam rumah tangga? Kenapa dia berbeda antara dia di gereja dengan tempat dia bekerja? Di gereja dia bisa mengangkat tangan menyembah Tuhan. Kenapa dia di rumah bisa mengangkat tangannya lalu memukul istrinya? Atau memukul anak-anaknya? Hari ini Bapak Saudara kita mengingatkan bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kekudusan itu harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Wah, ini Bapak Saudara ayat ini cukup tajam. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Artinya firman Tuhan itu harus bisa mengubah cara berpikir anak-anak Tuhan. Saya berapa kali sampaikan di mimbar ini, mindset orang-orang percaya itu harus berubah. Karakter kita tuh harus berubah. Kalau dulu kita mudah marah, karena saat ini kita sudah dekat taat kepada Tuhan, oh Bapak Ibu kita harus berubah.
Sekarang kita harus belajar yang namanya kesabaran. Kalau dulu kita tidak jujur, sekarang kita harus hidup di dalam kehidupan yang benar. Kalau dulu kita sulit mengampuni, oh Bapak Ibu sekarang harus belajar mengampuni dengan mudahnya. Ada sebuah perubahan yang terlihat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Bapak Ibu masih ingat cerita tentang hamba yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta di dalam Matius 25. Mereka bekerja keras dan mengembangkan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Tetapi ada satu hamba yang menerima 1 talenta. Dia menyimpan talenta itu karena dia takut. Sekarang banyak orang Kristen itu hidup dalam ketakutan, Bapak Ibu. Sama seperti hamba yang 1 talenta. Anak-anak Tuhan itu punya kemampuan, punya kesempatan, punya potensi, tapi nggak mau dipakai karena takut gagal. Takut ditolak, takut memulai, atau dikatakan terlalu nyaman, sehingga tidak mau melakukan apa-apa. Bapak Ibu, itu bahaya sekali. Orang yang tidak mau melakukan apa-apa, takut gagal, dia sudah gagal. Karena dia tidak berani melakukan sesuatu. Sebelum dia mendapatkan kegagalan itu, dia sudah gagal duluan. Atau biasa kita dengar, belum berperang saja, dia sudah kalah duluan. Banyak faktor yang membuat anak-anak Tuhan sekarang berada pada kondisi seperti itu. Kita lihat, Bapak Saudara, Tuhan tidak meminta kita sempurna. Tuhan hanya meminta kita setia. Saya kemarin waktu siapkan khotbah ini, saya baca di Instagram, Bapak Ibu. Ada quote-quote yang keluar gitu ya. Salah satu quote-nya bilang begini, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Betul? Ya. Tetapi kenapa ada banyak manusia yang takut berada di dalam kegagalan? Lalu diibaratkanlah seperti burung. Burung itu diciptakan lengkap dengan sayapnya. Apakah burung takut untuk terbang? Ikan disiapkan dengan sirip, dengan insang dan lain sebagainya. Apakah dia takut untuk berenang? Kembali lagi dengan kita. Kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa hidup taat dan setia? Sama seperti Yesus tadi dikatakan, taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan sudah berikan kita kemampuan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah berikan kita kesempatan, bahkan panggilan di dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita mengubur semuanya karena ketakutan dan kenyamanan. Dan kalau kita bicara musuh terbesar dari ketaatan, Bapak Ibu tahu apa? Kenyamanan. Orang yang sudah berada dalam kenyamanan, dia nggak mau lagi bikin apa-apa. Orang yang sudah berada dalam kenyamanan, ketika dia tahu dia harus berubah, dia akan menunda. Nanti aja lah ya. Sudah nyaman hidupnya. Ayo pelayanan yuk. Nantilah ya. Kalau saya sudah menikah,
Sudah menikah dia, yuk pelayanan. Nantilah ya kalau sudah punya anak. Sudah punya anak dia, yuk pelayanan. Nantilah ya kalau sudah lansia. Sudah lansia dia diajak pelayanan. Nah, nak ngomong apa lagi? Nantilah ya kalau sudah meninggal. Ya nggak bisa, bos. Udah habis waktunya. Cerita Zakheus, Bapak Ibu. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai yang kaya, tetapi hidupnya tidak benar. Dia dibenci orang karena sering menipu, ya, di cerita Alkitab. Tetapi ketika Yesus datang, Zakheus mengambil sebuah keputusan yang luar biasa untuk mengikut Yesus. Dia tinggalkan segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya. Dia hidup taat dan kudus kepada Tuhan. Setelah dia menerima Yesus di dalam hidupnya, dia melakukan yang namanya pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu bukan sekedar kita menangis pada saat kita ibadah, kita nangis pada saat kita berdoa. Oh enggak Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang melakukan pertobatan sejati, dia akan mengalami perubahan yang nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Stop melakukan kekerasan fisik kepada istri, kepada anak-anak. Stop melakukan perkataan-perkataan yang bisa menyakitkan hati seseorang. Karena itu akan menimbulkan akar pahit yang tidak berujung di sepanjang kehidupan seseorang. Dan lain sebagainya. Kalau dulu kita kasar, belajarlah untuk lemah lembut. Kalau dulu kita hidup di dalam dosa, belajarlah untuk hidup benar. Karena ketaatan sejati pada dasarnya menghasilkan transformasi. Hidup kita itu berubah, Bapak. Yang tadinya malas, yuk sekarang itu kita punya power yang besar untuk bekerja dan melayani Tuhan. Kalau dulu kita orangnya begitu ada masalah, aduh mager, nggak mau bikin apa, enggak begitu. Kita evaluasi, apa yang salah ya? Aduh ini badan udah sakit-sakit ini. Kenapa ya? Oh ternyata dari pagi sampai sore mainnya handphone terus. Taruh handphone. Ayo bergerak. Jalan kaki. Olahraga. Stop makan makanan yang tidak sehat. Ada banyak hal yang kita bisa buat. Kenapa saya katakan itu, Bapak Saudara? Itu akan menentukan Bapak Ibu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Seperti apa? Apakah Bapak Ibu akan masuk di dalam gedung gereja ini dengan kaki yang sakit-sakitan? Mata yang tidak bisa melihat? Rabun? Karena cahaya yang seperti tsunami cahaya yang masuk ke dalam mata Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat dalam penelitian, kalau mau istirahat malam 1 jam sebelum, tidak lagi melihat handphone, karena cahaya HP itu diserap oleh otak dan kita akan mengalami kesulitan tidur. Bapak Ibu bayangkan kalau itu dilakukan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, mata akan mengalami penurunan fungsi, otak, radiasi, macam-macam Bapak Ibu. Kenapa tidak kita pakai 1 jam sebelum kita tidur, kita untuk baca firman Tuhan dan berdoa, ngobrol sama suami, sama istri, sama anak, berdoa sama-sama. Hal-hal simpel yang kita bisa lakukan, tetapi itu mengalami perubahan. Di meja makan, stop menggunakan gadget, taruh di tas, taruh jauh-jauh HP-nya. Duduk bareng makan, ngobrol.
berdoa sama-sama, bercerita sama-sama. Karena dari satu cerita, seseorang bisa menurunkan tingkat stresnya. Bapak Ibu tahu, artis-artis yang ada di luar negeri, kenapa mereka bisa bunuh diri? Dari sekian persen diteliti Bapak Ibu, orang-orang yang bunuh diri alasannya adalah mereka kesepian. Tidak ada teman bicara, tidak ada teman mengobrol, tidak ada orang yang mengerti dia. Bicara sama AI bisa apa? Saya coba ngobrol sama AI Bapak Ibu. AI akan bicara, oh oke, oh siap, saya akan membantu Anda, gitu kan, dengan prom-prom yang kita buat sedemikian rupa. Tapi dia tidak mengerti rasa sedih, rasa sukacita, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Tapi pasangan Bapak Ibu, anak-anak, orang tua, teman sepelayanan, kalau kita berbicara sesuatu, walaupun dia hanya mendengar saja, itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah menurunkan level stres seseorang. Apalagi anak-anak kita, yang kita pikir mereka tidak stres. Mereka makan MBG aja udah stres. Anak-anak juga ternyata bisa mendengarkan capeknya orang tua. Hanya sekedar, "Pa, Ma, Abang ambil minum ya. Mau minum apa? Mau makan apa?" Itu udah hilang capek. Apalagi kalau diajak, "Pak, Ma, biar abang atau adik yang berdoa malam ini." Ya. Itu luar biasa. Ada kalimat yang tidak bisa kita gambarkan kalau anak-anak kita berdoa untuk kita orang-orang tua. Itu luar biasa. Ternyata dia belajar apa yang diwariskan oleh orang tuanya. Bagaimana di dalam tidur mereka, kita masuk lalu kita berdoa satu-satu. Suami-suami berdoa untuk istri, berdoa untuk anak-anak sebelum mereka tidur. Karena bapak-bapak harus jadi pendoa-pendoa syafaat yang mulia. Jangan langsung ngorok ya, berdoa dulu. Pegang kepala istrinya, berdoa buat dia. Sehat-sehat Ma. Sama seperti ayat, sama seperti lagu tadi Bapak Ibu. Ya. Itu pasangan-pasangan tuh harus belajar lagu ini. Karena hari ini tuh kita merayakan hari lansia. Mana sebentar. Ya. Gita Bakti 217. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Ya, pasangan Bapak Ibu yang akan sampai memutih rambutnya. Dah putih dah rambut pasangan kami Pak Pendeta. Oh, dicat rupanya. Mau sampai kapanpun Bapak Ibu, Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap setia. Sampai masa tua, Tuhan terus menggendong kita. Seringkali orang berpikir kalau ikut Tuhan itu hidupnya susah Bapak Ibu. Aduh, banyak sekali anak-anak Tuhan sekarang ngomongnya begitu.
Tetapi justru ketaatan kepada Tuhan itu membawa yang namanya kebahagiaan sejati. Dunia ini Bapak Ibu menawarkan uang, menawarkan popularitas, menawarkan jabatan, menawarkan banyak hal, kesenangan dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini adalah kedamaian yang sejati. Bapak Ibu bisa lihat artis-artis terkenal, tokoh-tokoh besar, pejabat-pejabat tinggi di negara ini semakin sukses hidupnya. Kenapa semakin gelisah? Mengapa setiap orang kaya itu merasa hidupnya kosong? Sederhana jawabannya, karena kebahagiaan itu bukan berasal dari dunia ini. Kebahagiaan itu berasal dari hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan kedamaian. Hidup kita itu punya arah, Bapak Ibu. Ada sukacita yang tidak tergantung kepada satu dua kondisi. Enggak ada. Sukacita itu Pak Pendeta kalau kami dapat banyak berkat, beli mobil baru, beli motor baru, beli handphone. No. Sukacita bukan itu. Bagaimana sukacita yang kita rasakan itu punya kondisi yang selalu sama. Pada saat kita sakit, kita mau katakan saya bersukacita karena saya diizinkan untuk istirahat. Stop dari pekerjaan saya yang sibuk. Di dalam perpisahan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Orang tua kita yang meninggal, anak kita yang meninggal, keluarga kita ada yang meninggal. Apakah kita bisa mengatakan bahwa kami bersukacita? Ketaatan sejati itu akan memulihkan hubungan, Bapak. Menghancurkan ego seseorang, membuat kita peduli kepada sesama. Di situ kita merasakan perubahan yang besar di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dunia hari ini tidak hanya membutuhkan orang-orang Kristen yang pandai bicara firman Tuhan, tetapi dunia membutuhkan orang Kristen yang hidupnya bisa bersaksi. Tadi pagi saya khotbah di GBI Bintang, ya, bicara tentang bagaimana hidup kita itu punya cerita yang akan kita saksikan di kemudian hari. Itu penting Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu alami hari ini, Bapak Ibu akan bersaksi di hari-hari yang akan datang. Betapa Tuhan menyertai Bapak Ibu. Luar biasa. Di situ saya gambarkan bagaimana kehidupan lembah kekelaman cerita Yusuf. Kita tahu cerita Yusuf seperti apa. Dia punya mimpi yang besar, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Dia disakiti oleh saudara-saudaranya. Setelah dia disakiti, dia difitnah. Hidupnya di bawah semakin turun. Setelah difitnah, dia dipenjara. Wah, itu sebuah kekelaman yang luar biasa yang dialami Yusuf. Bagaimana kita mempertanyakan mimpi yang besar itu? Tapi Tuhan bawa ke bawah. Tetapi selama perjalanan hidup Yusuf dibawa turun ke bawah, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Lalu setelah itu dibawa naik ke atas, dan Yusuf menjadi orang yang besar di negeri Mesir.
Di khotbah itu tadi saya sampaikan Bapak Saudara, bagaimana kalau Yusuf stop setia kepada Tuhan pada saat dia di penjara. Saya rasa cerita Yusuf tidak ada di Alkitab. Hilang. Tetapi ternyata tidak. Hidup Yusuf dibawa turun, terus ditarik ke bawah, dibawa turun. Lalu diangkat Tuhan. Hidupnya rebound, naik ke atas. Dalam sepanjang perjalanan hidup Yusuf, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dan itu juga yang akan kita rasakan bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saat ini sedang merasa seperti dibawa turun oleh Tuhan dalam sebuah pergumulan, persoalan yang Bapak Ibu alami, jangan pernah khawatir karena Tuhan terus bersama-sama dengan Bapak Ibu. Mau ditarik sampai kapanpun, ditarik sampai sejauh manapun, sukacita kita tetap sama. Damai sejahtera kita tetap sama. Hari ini kita mau kembali bertanya kepada diri sendiri. Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah kita. Bapak Ibu harus merenungkan, apakah saya sudah mengasihi Tuhan? Apakah hidup saya sampai hari ini sudah mencerminkan Kristus? Apakah saya hanya sebagai pendengar firman Tuhan, belum melakukan firman Tuhan? Apalagi hidup dalam ketaatan. Ada harga yang Bapak Ibu harus bayar kalau mau hidup dalam ketaatan. Menyangkal ego, meninggalkan dosa, mengampuni orang yang menyakiti kita, hidup benar di tengah dunia yang tidak benar. Tetapi percayalah, ketaatan membawa hidup kita akan dipulihkan. Ketaatan itu bukan rantai yang mengikat kita sehingga kita tidak hidup dalam kebebasan. Tetapi ketaatan adalah jalan hidup satu-satunya untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.